Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Ibu Eli, Umur berapa Ibu? 52, Rumahnya di mana? di Rambi Puji, Kabupaten? Jember. Iya. Ada keluhan atau ada yang disampaikan Ibu? Ya, kemarin saya periksa ke dokter itu ada miom katanya. Miom. Didekatkan mic-nya Ibu ya. Ya. Ada miom di perut bawah ini. Di kandungan, rahim, di sekitar rahim. kandungan, di rahim. Ya, di rahim. Terus miom itu diapakan terusan? Katanya itu kalau masih saya enak itu enggak dioperasi enggak apa-apa, barangkali lain hari itu bisa mengecil, tapi kalau membesar itu harus dioperasi. Iya. Terus sekarang gimana? Nah, sekarang saya mencoba minum Pro Pitu Mm-mm. sama beli teh mama. Iya, gimana hasilnya? Ya kan masih berapa hari saya minum jadi belum tahu hasilnya. Sudah berapa hari minumnya? Sudah 3 hari. 3 hari. Kalau 3 hari hanya meringankan, belum menekan jauh. Iya. Miom itu begini Ibu, awalnya Ibu keputihan, Iya. keputihan terus mengental, warnanya agak kebiruan, terus jadi kista. Iya. Kista ini terus ke miom. Miom ini ada gumpalan ya di kanan kiri rahim. Iya. Nah ini kalau dibiarkan bisa jadi tumor rahim atau kanker rahim. Iya. Biasanya orang miom pendarahan di pada saat menstruasinya kadang-kadang sudah mulai 1 minggu itu masih pendarahan lagi, keluar lagi. Atau kadang coklat-coklat, atau kalau menstruasinya setelah keluar 2 hari terus berhenti, 3 hari keluar lagi. Apa seperti itu Ibu? Nah, ini sekarang saya kadang 3 bulan, kadang 4 bulan menstruasinya. Iya, karena sudah menggumpal jadi miom. Sebelumnya Sebelumnya ya lancar, tapi ini sudah saya kira mau menopause. usia berapa tadi? 52. 52 memang mau menopause, tapi karena sudah punya miom itu sudah lama. Iya. Nah, ini biasanya sebelum terjadi miom, Ibu suka cabai atau mie? Iya. Suka itu Ibu? Iya. Nah, makanya kalau seperti ini diperhatikan karena miom ini walaupun tidak mengenal menopause Ibu. Oh iya. Ya. Kalau orang menstruasi ada hubungannya karena menopause, seseorang itu berhenti tidak menstruasi. Iya. Tapi kalau miom tidak mengenal karena sudah ada bibitnya. Iya. Kan itu Ibu. Iya. Dan ini di perut juga nggak enak. Nyesek. Sesek, kenapa? Seperti orang hamil menekan Iya. lambung. Iya. Kalau makan sedikit juga kadang-kadang sudah Nyesek. kenyang, sesek Iya. dan sebagainya seperti itu. Dan menggerogoti tubuh loh Ibu. Iya itu. Apa artinya? Tubuh ini makan banyak tapi tidak gemuk. Iya. Terus jadi was-was. Iya. Kan gitu Bu, terbayang kalau tumor bagaimana, kalau kanker bagaimana, sehingga seorang yang mengidap miom maka pagi, siang, sore selalu nyeri juga. Iya. Kan itu Ibu. Iya. Nah, Ibu gini, karena jangan sampai jadi kanker atau tumor, Iya. Ibu untuk lebih cepatnya sebelum makan minum Propitu, sesudah makan minum Orsakan, kapsul herbal untuk anti kanker dan tumornya itu. Saya beli orsa apa ya? Orsatum atau Orsakan? Satu mungkin. Ini Pak. Ya. Orsakan. Orsatum. Orsatum ya. Iya orsatum. Orsatum itu kapsul herbal, Ya. itu efektif sekali. Artinya maaf ya, bukan kecap nomor 1 enggak, Ya. memang bagus sekali. Ibu kalau minum 1 kali kapsul pagi 1, sudah makan sore siang 1, sore 1, terasa sekali tubuh enggak enak. Oh iya. Terasanya Iya. Mau tidur itu agak enggak enak gitu. Nggak Biasanya enak. kalau tidur itu enak saya. iya, sekarang ini karena Orsatum ini mengecilkan tumor, Ya. dipersempit ruang geraknya, terus dia dikecilkan. Itu makanya terus ke tubuh nggak enak, presiden nggak enak rasanya, pokok rasanya nggak enak, agak panas tubuh ini. Iya. Ini percepatan untuk penyihatan, itu untuk sementara. Tapi insya Allah atas izin Allah nggak lama tumornya akan mengecil Ibu. Baik itu mau tumor kandungan, tumor di payudara, maupun tumor otak, maupun tumor-tumor di tempat lain. Itu sangat efektif tanpa operasi, insya Allah cepat sembuh. Saya mau tanya apakah ada itu loh, kan kalau dulu saya minum apa itu kenikir sama Seledri. seledri gitu. Terus barangkali sekarang ini ada minuman-minuman gitu. Enggak.
Geneker seledri itu untuk memperlancar peredaran darah saja, dan tingkatnya itu rendah. Seseorang kena kanker minum itu sampai habis 1 bongkok itu ya nggak sembuh. Ubarnya seperti itu. Kenapa? Ya itu, mungkin kalau minum itu ada apa gitu loh, minumannya itu enggak ada. Enggak ada. Cukup itu. Kami sudah melakukan riset dan penelitian dari sekian orang yang kena kanker tumor pada sembuh. Nah, terus orang yang kena sakit tumor dan kanker hanya minum rebusan tidak sembuh. Belum ditemukan seseorang kena tumor kanker minum rebusan sembuh, belum ditemukan. Iya. Karena secara medis kanker tidak ada yang sembuh. Itu secara medis. Karena sel kanker itu sudah menyebar di seluruh tubuh. Nah, tergantung tingkat reaktifnya. Kalau orang itu suka cabai, suka manis-manis, gula, itu barang kimia, sel kanker berkembang cepat. Perempuan itu rentan dengan sel kanker rata-rata punya. Iya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi pergerakannya. Makanya seorang kena kanker itu di kemoterapi itu direndahkan perkembangannya, dilemahkan. Tapi kalau seseorang kolesterol tinggi, kalau tumor itu makanannya adalah kolesterol, lemak-lemak itu. Kalau seseorang kena tumor makan lemak seperti ikan laut, tahu tempe, umbi-umbian, kacang-kacangan, cepat sekali membesar. Nah, sampean karena sudah ada namanya miom itu diantara nanti bisa berubah jadi tumor atau kanker. Ini makanya dilarang makan cabai sama sekali, dimakan ikan laut, ayam, bebek, kuning telur, umbi-umbian dan kacang-kacangan serta pisang kalau bisa. Ibu masih makan seperti itu? Tidak. Apa yang masih dimakan? Pepaya. Kalau sayur itu labu siem, sama itu apa mas? Gambas katanya orang Jawa itu lakir. Ya. Lainnya itu enggak boleh Pak. Bukan lainnya enggak boleh, boleh. Asal itu Ibu ya. Sayuran maupun buahan yang tidak memicu gas dan asam lambung tinggi. Satu kuncinya. Yang kedua, tidak mendorong penumpukan lemak atau kolesterol. Contoh lagi salak. Salak ini orang yang kena getah kelenjar tiroid serta getah bening makan salak, anggur ini cepat berkembang. Nah, tumor juga sama, tidak boleh. Buah-buahnya selektif sekali. Kenapa tujuannya? Jangan memanjakan mulut saja, tapi kalau tidak enak di perut kan gitu Ibu. Nah, kita ini pengobatan itu kalau bisa meminimalisir, mengurangi obat kimia. Kalau bisa orang sehat tanpa obat. Karena bisa merasakan dari beban obat, maka secara langsung rakyat sejahtera. Kan gitu Ibu. Nah, makanya Ibu pola makannya harus hati-hati, hindari makan makanan yang memicu seperti itu. Nanas bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh juga. Iya. Ada lagi Bu yang tanyakan? Syukur-syukur seseorang yang kena miom, kanker, pola makannya dirubah dari beras putih menuju pada beras sehat. Ya, beli saya sudah. Menurut Ibu, bagaimana makan beras sehat itu? Agak nggak enak pertama itu. Soalnya kan itu enggak seperti beras putih ya Pak. Iya. Lama-lama? Kalau dilemeskan itu lumayan lah. Iya. Cara memasaknya, beras sehat itu malam jam 8 direndam dulu, baru direndam. Saya takut hilang gizinya gitu. Enggak. Ibu coba. Kalau beras putih direndam, endapannya sangat butek, sangat keruh, putih sekali. Tapi kalau beras sehat tidak putih sama sekali. Tidak. Betul tak Ibu? Bening, airnya tetap jernih, berarti unsur atau gizinya tidak larut dalam air, masih terikat. Sehingga seseorang kalau makan beras sehat, kenyangnya awet, sehingga orang itu tidak ngemil atau tidak jajan saja. Awet kenyang, betul enggak Ibu seperti itu? Nah, ini salah satu kelebihannya beras sehat itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau seumpama beras itu dicampur dengan beras putih itu boleh Pak? Ya boleh, cuma untuk apa? Selisih harga itu Iya maksudnya. Nah, enggak apa-apa, jujur aja, masyarakat memang wajar. Kalau jangankan kaum perempuan itu jangankan Rp1.500 saja, dihitung kenapa? Kalau Rp500 satu bulan sudah 15.000.
Kan gitu ya. Nah, 1 poin. Kalau 3 cukup bayar listrik dengan R1 tadi. Lah, beras putih itu tinggal ampasnya saja, dan inilah salah satu penyebab orang itu gampang kena kolesterol karena pengikatnya sudah hilang. Seperti kunir itu bagus kalau diparut, diperes, terus direbus, diminum bagus. Tapi pada saat kunir dipisahkan dari intinya dan pengikatnya jadi racun mematikan. Hanya kunir aja loh padahal itu. Kalau nggak percaya silahkan. Seseorang bikin jamu kunir, masukkan di botol, tutup, tidak lama bisa meledak. Iya. Boleh dibuktikan. Kalau saya itu suka bikin itu kunir putih sama daun Salam. sukun. Daun sukun boleh, tapi Iya. itu hanya mengurangi. Belum ditemukan menyembuhkan karena beda dengan propitu. Propitu itu dari sari tumbuhan, rempah macam-macam yang jumlahnya kurang lebih 80 sampai 90 jenis. Sedangkan yang direbus kunir putih, kunir, temulawak, terus daun sukun sama gula merah, cuma berapa? 5 toh? Saya kira kalau buat minuman gitu. Boleh untuk minuman penyegarkan juga menyehatkan untuk keseharian. Iya. Tapi yang tidak baik, seseorang ada kecenderungan manisnya itu. Pada saat orang usia 50, tatkala makan gula, makan yang minum gula itu, maka memicu perkembangan sel kanker. Ini masalahnya. Jadi gula itu mengurangi juga ya? Loh, ya kalau bisa dikurangi, kenapa? Seseorang lebih baik makan banyak, tidak perlu makan gula. Ini suami saya kan punya liver, Pak. Kalau gangguan liver atau penyakit liver atau fatty liver. Liver gitu. Liver itu hati. Iya. Iya. Itu kalau enggak minum gula katanya tenaga itu enggak itu, Pak. Kurang tenaga gitu. Biasanya seseorang yang kena gangguan liver itu disebut bisa hepatitis A, B, C, D. Pernah enggak didiagnosiskan dokter apa hepatitis A, B, C, D? Hepatitis B. B ya. Iya. Hepatitis B itu bisa menular. Maka pola makannya piring, sendok, gelas cukup 1. Tidur dengan istri harus pakai masker dan harus yang perempuan diimunisasi, Bu. Tapi maaf, dengan propitu itu Ibu ya. Propitu caranya bagaimana? Propitu ini air setengah gelas dikasih gula setengah sendok, gula merah, gula aren atau gula kelapa, itu panas terus hancer, hangat, tetesi propitu dari 1 sampai 7 diminum sebelum makan. Dan teh mamanya 1 liter ini dikasih 1 sendok gula batok, gula aren, diminum sehari, itu cukup, sudah tidak perlu dimacem-macemkan. Dan jarinya setelah mandi ditetesi 1 tetes propitu, dioleskan di hidung gini. Pagi 1, pagi, siang, dan mau tidur. Itu kurang lebih habis 2 botol, insya Allah sudah negatif hepatitis B-nya. Karena hepatitis itu sulit disembuhkan, karena apa? Tangannya ini kuning dan lemah. Kan itu, Bu. Karena dari 1 livernya butuh gula, yang 1 tidak mau gula. Iya. Ini cukup berat, maka kalau dikasih gula hanya merupakan bom waktu saja. Apalagi minum obat kimia, ginjalnya tidak kuat. Ini makanya saya sudah sering nangani kasus seperti ini, alhamdulillah berhasil. Tingkat keberhasilannya sampai dengan 97%. Berarti hampir semua sembuh. Seperti itu. Ada pertanyaan? Itu yang di hidung itu 3 kali sehari? Iya, pagi, siang, dan mau tidur. Anak istri, maaf, ya. sampean dengan suami ini tidak dilarang hubungan seksual, hubungan suami istri. Tapi sebelum berhubungan, baik suami maupun istri, ditetesi 1 tetes di jarinya, dioleskan gini lagi. Insya Allah walaupun maaf berciuman pun tidak apa-apa. Ya. Gitu ya. Jangan coba-coba hubungan suami istri belum dikasih propitu. Kenapa? Nular. Gitu loh. Seperti itu. Ya, makasih ya, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi?
Sudah enggak ada. Semoga ibu sehat, suaminya juga sehat ya. Ya, Ya. alhamdulillah, amin. Makasih Pak. Ya, sama-sama ibu.